Pemirsa, lobi-lobi dalam candaan politik mencuat di ajang Harlah ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa yang dihadiri elit partai. Gerindra merayu PKB untuk bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran dan Presiden PKS Ahmad Syahiku ternyata juga ingin diajak bergabung. Ya, pemirsa, ada apa? PKS menyatakan keinginannya untuk diajak bergabung dan mengapa Partai Gerindra hanya merayu PKB saja tapi tidak mengajak PKS. Kita akan bahas, pemirsa, bersama dengan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, itu ada Pak Muhammad Iqbal, dan juga ada pakar politik, yaitu ada Mas Adi Prayitno. Pertama kita ingin ke Pak Muhammad Iqbal terlebih dahulu. Kenapa sih PKS menyatakan mau dong diajak gabung juga masuk koalisi Prabowo Gibran? Alasan utamanya apa? Saya lagi jawabnya dengan pantun aja lah. Apa tuh pantunnya? Lagi berjalan ke Sleman, pulangnya lewat Candi Prambanan. Cakep. Ke Presiden Hana Candaan bukan berarti masuk kekuasaan. Jadi artinya? Jadi sebenarnya artinya apa? PKS itu punya hubungan khusus sama Prabowo. Kalau mau masuk nggak begitu caranya. Ya, artinya itu hanya satiran. Bayangkan Pak Dasko di hadapan ketum partai lain, dia ngajakin tuh Nasdem, ngajak PKB. Nah, PKS di situ merasa wah agak serasa ini statementnya pasti itu bagian dari sindiran sebenarnya, bahwa sebaiknya nggak usah juga di hadapan publik juga ngajak-ngajak kekuasaan sementara di situ ada orang yang di luar kekuasaan. Jadi sebenarnya bagi kami ini adalah bahasa satiran. Ya, seharusnya memang bisa suasana bahagia itu ya kita happy aja lah. Tetapi lagi-lagi justru satiran Pak Sehu itu justru ingin mengingatkan kita bahwa sebenarnya di dalam pemilu itu juga ada ya yang ada di dalam ada yang di luar itu biasa. Jadi lagi-lagi kalau kami ingin masuk nggak begitu caranya. Yang kedua adalah sampai saat ini PKS belum memutuskan. Majelis Syuro sudah membentuk tim khusus Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang sedang mengkaji, sedang mendalami. Jadi saya kira statement ini hanyalah candaan, ya belum memutuskan. Oke. Baik, kita ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno, ini Bang Iqbal bilang kalau ini cuma candaan, satiran yang disampaikan Presiden PKS. Anda menilainya seperti apa? Ya, saya kira ini sebagai tantangan terbuka sebenarnya dari PKS. Jadi kalau kubu kekuasaan pemerintah, dalam hal ini Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres, kalau mau melakukan politik akomodasi, akomodasinya jangan setengah hati, tapi mengakomodasi dan merangkul semua partai politik yang ada di negara ini, termasuk PKS. Memang agak aneh kalau kemudian yang hanya diajak itu PKB dan Nasdem. Sementara di situ PKS juga diundang untuk hadir bersama kan. Jadi PKS itu sebenarnya secara terbuka kalau mau koalisi antara kubu pemerintah dan oposisi ya semuanya harus dirangkul. Yang kedua, model koalisinya kan tidak harus menjadi bagian dari koalisi kekuasaan politik. Jadi menteri atau menjadi pembantunya Prabowo Subianto untuk 5 tahun yang akan datang. Di penggalan pernyataan dari Presiden PKS kan mengatakan bahwa presidennya sudah Prabowo dari Gerindra, maka biarkan PKS kemudian mengusung Anies untuk menang di Jakarta. Ini kan sebenarnya ingin berbagi jatah politik. Sudahlah Pilpresnya itu menang Gerindra, untuk Jakarta ini karena jagoan dari PKS, usung Anies sama Gerindra dan PKS, ya maka diberikanlah kemudahan untuk memenangkan pertarungan itu di Jakarta. Karena sebenarnya elit-elit politik kita di negara ini saling mengakomodasi satu sama yang lain. Ada kecenderungan di 2024 ini bagian dari rekonsiliasi politik supaya pilkada-pilkada itu jagoan-jagoan yang diusung ini tergantung kesepakatan elit. Misalnya PKS juga akan menyatakan dukungan politik misalnya dalam tanda kutip kepada Prabowo, tapi tidak harus menjadi bagian dari kekuasaan. Cukup misalnya jagoan PKS di Jakarta dan di tempat yang lain itu juga didukung oleh Gerindra. Sehingga coupling-coupling politik yang menjadi basis kekuasaan masing-masing partai itu bisa kondusif, bisa dirawat sehingga kekuasaan politik nasional tetap terawat, oposisi mensupport dari luar, dan pada saat yang bersamaan kubu yang kalah politik dalam hal ini misalnya PKS di berbagai tempat pilkadanya juga disupport oleh Gerindra. Jadi ini tantangan terbuka, jangan sampai istilah politik merangkul hanya sebatas omongan, tapi di berbagai tempat saling bersaing satu sama yang lain. Kan itu yang sebenarnya kalau kita menangkapnya dari jauh, Tisa. Oke, baik, sekarang coba kita konfirmasi ke Pak Iqbal, ke Bang Iqbal. Jadi sebenarnya walaupun nggak mau bergabung secara kekuasaan di level pemerintah pusat, ya kita saling rangkul lah. Dukunglah PKS dalam pilkada. Apakah itu salah satunya poinnya seperti yang disampaikan Mas Adi tadi? Ya, saya kira memang dalam konteks pilkada memang sedikit berbeda. Karena memang pilkada kita memilih kepala desa,
Yang kepentingan juga adalah kepentingan daerah. Dan tidak semua calon yang maju juga adalah kader partai, ada profesional, ada akademisi, ada pengusaha. Jadi saya kira dalam konteks pilkada, hampir dipastikan kami berkoalisi dengan semua partai di berbagai tempat. Jadi tidak ada kapling-kaplingan, tidak ada semacam kesepakatan khusus. Tetapi di mana ada kebutuhan, di mana ada kesamaan dan kecocokan, di situ kami berjalan. Seperti saya maju di Kota Padang, maka wakil saya dari Demokrat yang memang berada di Kim. Ya nggak apa-apa, karena kami memang memiliki kecocokan. Demikian juga di Banten, PKS bersama Gerindra, di Lebak, bersama PSI. Ya ini memang sesuatu yang memang nggak bisa kita hindari. Tapi lagi-lagi saat ini untuk komunikasi ya semuanya masih kami kaji, semuanya masih kami dalami. Apakah PKS berada di luar atau di dalam? Jelas selama 2 periode ini kami konsisten sampai masa jabatan berakhir, kami masih berada di luar zona kekuasaan. Baik, Bang Iqbal, ini kita berandai-andai. Kalau misalnya pemerintahan Prabowo Gibran mengajak PKS untuk bergabung, ini seperti apa? Ya saya kira PKS sudah membentuk tim khusus yang akan mengkaji kemungkinan-kemungkinan itu. Saya kira sampai saat ini segala kemungkinan bisa mungkin terjadi. Bisa berada di dalam, bisa berada di luar. Tetapi bagi kami di dalam dan luar itu biasa aja, sama saja. Dan bagi kami yang terpenting adalah bagaimana idealisme kita, ideologi kita juga bisa mendapatkan ruang-ruang untuk disampaikan. Karena setiap partai tentu saja punya visi dan misi. Ini anggaran dasar rumah tangga. Dan tentu saja kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebijakan partai. Jadi kami saat ini terus mengamati, terus mengkaji, dan kami ingin menuntaskan dahulu masa 2 periode Pak Jokowi ini, dan kami sudah membuktikan bahwa sampai saat ini kami tetap konsisten berada di luar. Oke, konsisten tetap berada di luar. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita juga semua tadi tampaknya ini belum begitu terjawab secara gamblang. Apakah PKS juga ingin mendapatkan dukungan begitu dari mereka yang menang dalam Pilpres kemarin supaya didukung dong PKS-nya dalam Pilpres? Kalau kemarin dalam pertarungan Prabowo melawan Anies, kemudian juga ada Ganjar yang menang Prabowo, sekarang kasih dong Jakarta itu ke PKS, ke calonnya yang diusung PKS yaitu Anies Baswedan. Apakah ke arah sana keinginannya? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.